selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan seluruh kehidupan ini, kehidupan adik-adik dan saya. Jadi karena itu, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus bersikap yang baik. Ya, harus duduk yang manis, yang sopan, pakaian yang sopan. Juga jangan membuka HP yang lain, ya, main game, main PUBG atau apapun, tolong ditutup dulu. Fokus kepada pemberitaan dan penyembahan Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah dan memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saat ini kakak akan ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Haleluya. Mungkin beberapa di antara adik-adik ada yang sudah pernah mendengar lagu ini. Lagunya seperti ini. Atas bukit Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, haleluya. Begitu lagunya, mudah sekali. Ini menceritakan tentang penebusan Kristus dan janji kedatangannya. Mari kita nyanyikan bersama. Minta tolong Kak Joshua. Bukit Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, Yesus bangkit dan menang, haleluya, yang gelap jadi terang, haleluya, kita tunggu datangnya, haleluya, dalam kemuliaannya. Yesus Rajamu, haleluya. Kita ulangi sekali lagi. Atas bukit Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, haleluya, Yesus bangkit dan menang, haleluya, yang gelap jadi terang, haleluya, kita tunggu datangnya, haleluya, dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya, puji Yesus Rajamu, haleluya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, dan Dia akan datang dengan kemuliaannya dan menjadi Raja dan Hakim atas seluruh umat manusia. Inilah iman orang Kristen, kita akan menunggu kedatangannya. Jadi adik-adik, hari ini kita fokus kepada penyembahan itu. Dan yang terlebih, kita memiliki iman akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini kita juga akan belajar mengenai dua macam dasar. Mungkin adik-adik pernah mendengar kisah ini, ya, yang tertulis di kitab Matius. Nah, tapi ini ada lagunya, lagu yang menceritakan tentang orang yang bijak dan orang yang bodoh. Ya, dua macam dasar ketika orang membangun rumahnya.
Pasti mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar ini. Seperti ini lagunya. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik. Sungguh rumah tetap teguhlah. Ini orang pandai, orang bijak. Nah, orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Mari kita nyanyikan bersama. Membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik. Sungguh rumah tetap orang bodoh membangun rumahnya atas pasir yang gampang hanyut, atas pasir yang gampang hanyut. Lalu hujan turunlah, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik. Seluruh rumah roboh. Lagi dari awal. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik. Sungguh rumah tetap teguhlah. Ya, ini orang bodoh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir yang gampang hanyut, di atas pasir yang gampang hanyut. Lalu hujan turunlah, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik, hujan turun banjir naik. Seluruh rumah robohlah. Itulah kisah 2 macam dasar, bagaimana orang pandai dan orang yang tidak berpengetahuan membangun rumahnya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan terlebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, agar kiranya firman yang ditaburkan dapat tumbuh dan berbuah dalam perilaku kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, agar kiranya Tuhan tuntun dari awal hingga akhir, agar firman yang diberitakan dapat tersampaikan dengan jelas kepada anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum membaca Alkitab, kakak ajak untuk adik-adik menonton 1 cuplikan video tentang bagaimana orang membangun rumah. Mari kita saksikan video berikut.
Bagaimana ceritanya di video itu, ya kan? Sudah tahu dia bangun rumah di pinggir sungai, tetapi kenapa dia bangun tidak di atas batu, ya kan? Ya, itulah kisah yang menggambarkan tentang dua orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan. Nah, di Alkitab ada yang menceritakan itu. Kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di rumah yang sudah disiapkan. Mari kita buka bersama di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kakak akan bacakan bagi kita semua. Dua macam dasar, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 7 ayat 24 sampai 27 adalah sebuah perumpamaan, ya. Dan memang orang zaman dulu ketika bangun rumah itu enggak sama kayak kita sekarang. Orang sekarang kalau bangun rumah dia sudah memiliki semen. Itu yang membuat bangunan tembok kita jadi keras. Ada pasir, batu dan besi. Zaman dulu besi sangat mahal. Jadi orang menggunakan benda-benda yang lain seperti kayu, ya, yang bisa dimakan rayap. Tetapi orang kita saat ini kita melihat bangunan yang didirikan oleh orang-orang itu sudah menggunakan semen, batu, pasir, besi, ya. Dan karena itu rumah-rumah yang bisa didirikan sekarang ini tinggi-tinggi. Ada yang lantai 3, bahkan ada yang sampai lantai 50. Ya, ini perbedaan orang dulu dengan zaman kita sekarang, ya. Kalau orang dulu zaman Tuhan Yesus, rumahnya dibangun di atas tanah biasa, ya. Tanahnya ini harus dipilih yang keras, tadi kita bilang, landasannya ya harus di atas batu atau di atas tanah biasa. Nah, di zaman Tuhan Yesus di daerah Israel sana, ketika musim kemarau, itu pasirnya itu, tanah pasirnya itu bisa keras, kelihatannya kuat, tetapi masih bisa digali. Tapi kalau hujan turun, tiba-tiba tanahnya itu jadi lembek, terus terbawa arus, sehingga rumah itu tidak memiliki dasar lagi, jadi roboh. Nah, tapi ada juga orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ya, ini bukan berarti batu karang yang dilihat di pantai, tetapi memang ada tanah yang batu yang sangat besar, ya, luas, sehingga orang bisa menggali, ya. Tapi untuk membuat lubang di batu itu dibutuhkan usaha yang tidak mudah, usaha yang keras. Tangan bisa berdarah, dengan besi dibuat lubang, dan untuk membangunnya sangat sulit. Nah, ini menceritakan kalau orang mampu membangun rumah di atas batu yang keras, itu membutuhkan usaha dan daya yang sungguh-sungguh besar. Tidak mudah, ada tangan yang berdarah, ada tangan yang pokoknya capek, keringat, ya. Tenaganya harus dikeluarkan sampai berkeringat ya. Karena sulit membangun rumah di atas batu. Tuhan Yesus katakan orang yang mengikuti perkataanku dan melakukannya adalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan ada dua tipe orang. Tipe yang malas untuk mempelajari firman Tuhan dan memilih untuk menjalani hidup sesuka hati. Ada banyak contoh, ya, orang itu nggak mau mengikuti perkataan Tuhan. Mereka tidak mau berdoa kepada Tuhan, tidak mau membaca Alkitab, disuruh ibadah aja nggak mau. Misal, lebih baik aku buat nonton Doraemon, lebih baik aku buat nonton kuotaku untuk main game, misal begitu. Tidak mau membaca Alkitab, tidak suka berdoa, tidak menghormati orang tua. Kalau dipanggil, pura-pura nggak dengar,
pura-pura diam, pura-pura tidak dengar kalau orang tuanya minta tolong, ya. Terus berbohong. Misal berbohong dalam hal sepele. Misal ditanya, "Adik, apakah kamu sudah selesai mengerjakan PR?" "Belum." "Kok lama sekali?" "Ya, susah." Padahal nonton. Pas misnya minta tolong, minta ke teman-teman, "Ayo kerjakan, catat ya. Atau kerjakan 5 soal berikut." Mengerjakannya lama sekali. Ditanya sama mamanya, "Adik, udah selesai belum mengerjakannya?" "Belum." "Kenapa lama sekali?" "Susah." Padahal dipakai buat nonton yang lain. Itu sudah berbohong. Mencuri. Itu juga mencuri dalam hal apapun kecil. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan orang malas dan yang menuruti kehendak hatinya, malas untuk mengikuti firman Tuhan. Kenapa? Tuhan katakan tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, ya. Kita lihat 10 hukum Taurat, Tuhan katakan apa? Dia bagian pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu jelas menunjukkan bahwa kita hatinya harus untuk Tuhan. Kita hatinya harus untuk menyembah Tuhan. Karena itu mengikuti perkataan Tuhan Yesus itu tidak mudah, sangat sulit. Itu membuat diri kita tuh capek. Ini yang membedakan. Kalau orang yang bijak, sesulit apapun, ia tetap akan berusaha untuk mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Ini maksud dari cerita 2 macam dasar. Tentu saat ini kisah tentang 2 macam dasar, ya ada banyak versinya ya. Kita melihat misal ya, adik-adik juga pernah melihat kisah tentang Three Little Pig kan, ya kan? Three Little Pig juga memiliki cerita yang sebenarnya diambil dari kisah 2 macam dasar ini. Ada babi, yang satu pekerja keras, yang satu pekerja keras tapi agak pemalas, yang satunya malas. Nah, yang ketiga yang malas ini dia membangun rumah, dia menggunakan jerami. Serigala datang, ditiup, jeraminya hilang. Terus yang agak malas tapi agak rajin, dia membuat rumah kayu. Serigalanya tendang, tiup, roboh. 2 serigala lari berlindung ke saudaranya yang membangun rumah dengan batu bata, ya, membuat rumahnya lebih kuat. Nah, ini juga menceritakan hal yang sama. Di dalam dunia ini ada banyak pilihan, tetapi sebenarnya ada 2 pilihan. Mau ikut Tuhan Yesus, mau meninggalkan Tuhan Yesus. Itu 2 pilihan. Di dunia ini untuk mengikut perkataan Tuhan Yesus sangat sulit. Sekarang ini berapa banyak di antara kalian yang suka menghafal Alkitab, membaca? Coba dipikir baik-baik. Maukah kalian membaca dan menghafalkan Alkitab, ayat-ayat yang ada di Alkitab? Adik-adik perlu tahu, saat ini di negara Israel, anak-anak Yahudi dari kecil dari umurnya yang 3 tahun, mereka sudah diminta untuk menghafal doa-doa dan ucapan syukur. Ada doa ucapan syukur dan ada doa yang untuk hafal, untuk seperti ucapan syukur karena makanan sudah ada, ya. Juga doa-doa yang paling utama yang harus diucapkan setiap hari. Jadi ketika dia sudah dewasa umur 14 tahun, sudah 15 tahun, 17 tahun, itu paling tidak semua hukum Taurat yang totalnya ada 600 hukum, mereka mengetahui dan menghafal. Ini yang dilakukan anak-anak Israel sampai saat ini. Dan perlu adik-adik tahu, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan besar itu muncul dari Israel, dari bangsa Israel. Sir Isaac Newton, siapa lagi? Ada banyak. Albert Einstein, orang Yahudi, orang Israel. Israel penduduknya tuh paling sedikit ya, nggak banyak lah. Tetapi paling banyak mengeluarkan ilmuwan-ilmuwan terhebat di dunia. Sekarang pendiri Facebook juga Mark Zuckerberg, walaupun dia sudah tidak lagi mengikuti agama yang agama Yahudi, tetapi dia adalah mengalami pendidikan yang sama pendidikan dilakukan oleh orang-orang Israel dari dulu sampai sekarang. Jadi ada tradisi anak dari usia 3 tahun sudah harus diminta untuk menghafal. Mereka banyak menghafal hukum. Dan Tuhan Yesus meminta kita hal yang sama. Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia adalah orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus mulai menghafal dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan.
seperti yang tertulis di Alkitab ya. Kalau adik-adik baca di Ulangan 6, kalian akan mengerti bahwa Alkitab firman Tuhan itu harus dihafal, dibaca, direnungkan saat berbaring, saat pergi, saat tidur. Mau tidur maksudnya ya, kalau tidur nggak mungkin bisa. Mau tidur itu harus dibaca dan dihafalkan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu akan hidup di dalam diri kita dan menjadi dasar yang kuat. Jadi jika kita kelak ada gangguan dari si iblis yang jahat, kita sudah memiliki firman Tuhan di dalam hati kita. Ketika kita diganggu oleh roh jahat, kita dipenuhi dengan ketakutan, kita katakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Itu tertulis di mana? Yohanes 1 ayat 4-5. Itu kalau kita takut, misal pada waktu gelap kita takut, bacalah ini, ingat. Terus tiba-tiba kalau kita diganggu teman, terus kita mau berkata kotor, kita tutup, nah, langsung tutup mulut kita. Terus kita ingat, ada tertulis di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Maka selanjutnya ketika kita menutup rapat mulut-mulut kita untuk menjaga tidak berucap kata kotor, itulah cara firman Tuhan bekerja di dalam diri kita. Akan menjadi landasan yang kuat di dalam diri kita, sehingga kita tidak terjebak kepada dosa. Mari saat ini kita harus rajin dan tekun untuk membaca, mendengar, mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Berat memang, tapi Tuhan katakan apa? Dia adalah orang yang pandai, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Usaha ini tidak akan sia-sia. Ini akan berbuah di dalam kehidupan adik-adik, di kehidupan adik-adik hari ini, bahkan di kehidupan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami telah mendengar tentang firman-Mu, tentang kami harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, itu berat. Itu seperti kita mendirikan rumah di atas batu. Itu capek, tangan kita sakit. Saat kami akan berusaha untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, mencoba untuk hidup seturut dengan perkataan-Mu Tuhan, kami juga capek, lelah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang akan memampukan kami. Allah Roh Kudus yang akan membuat kami mampu. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, dan hamba-Mu juga, semua manusia yang percaya saat ini sedang belajar untuk hidup seturut dengan perkataan Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon pertolongan ini. Amin.